Mulyokerto Tretes Pasuruan. Sebetulnya kami dari Paguyuban Mulyokerto Tretes Pasuruan itu ingin menunjukkan bahwa Pasuruan itu punya tretes, yang mana tretes itu sangat dikenal sekali sampai di Jakarta. Pramuka kalau di Jakarta, di Kuarna sana tidak ada namanya Kuarcap Pasuruan, yang ada namanya Kuarcap Tretes. Dan itu mulai tahun 83 sudah ada Kuarcap Tretes. Makanya kami sepakat memberi nama paguyuban kami Mulyokerto Tretes Pasuruan. Dan salam budaya dari kami Mulyokerto Tretes Pasuruan, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang senjata tradisional yang mungkin kok keris sih? Kok keris ya? Keris itu kan tidak jauh dari mistik, tidak jauh dari analogi kita, paradigma kita. Ketika keris muncul di sinetron-sinetron, yang megang itu dukun, yang megang itu, aku lek ngomong dukun Gus, ngapunten nggih. Niku dukun sing kerise sak kamar, Bos. Kalau kita berbicara keris identik dengan gaib, identik dengan mistik, tapi di tahun 2004 pekeris nasional, tepatnya di Jakarta, yang waktu itu ada Syarikat Nasional Keris Indonesia atau SNKI, mengajukan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UNESCO, sehingga di tahun 2005 keris diakui sebagai warisan budaya tak benda, warisan dunia tak benda. Apa yang diakui? Yang diakui satu-satunya yaitu, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya salah, intangible. Intangible gitu aja. Intangible adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Tapi ini menimbulkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Contohnya, ketika seorang anak dilahirkan ke dunia, menghirup nafasnya, seorang orang tua, seorang ayah akan memesankan keris. Biasanya yang diserahkan, yang dibuatkan adalah keris brojol. Kenapa keris brojol? Karena keris brojol artinya cita-cita yang tercapai. Berarti ada filosofi keris yang memang bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, keris itu dibuat dari minimal 2 macam logam yang berbeda. Sebetulnya 3 ya. 1 besi, 2 pamor, yang ketiga baja. Besi adalah bahan dasar sebilah keris. Pamor adalah bahan untuk motif keris. Jadi ketika keris, jenengan lihat keris di pameran, dibursakan juga, siapa yang mau beli monggo. Ketika jenengan melihat keris, di situ ada guratan-guratan, itu namanya pamor. Itu jenis besinya berbeda dengan besi yang pada umumnya. Dan kenapa baja? Baja adalah besi untuk penguat sebilah tosan aji. Karena sebetulnya keris adalah senjata tradisional yang mana tidak semua prajurit bisa pegang keris. Karena prajurit itu pegangnya 1 tombak 2 pedang. Keris hanya dipegang oleh orang-orang yang punya ilmu silat tinggi. Karena bentuknya pendek, tidak mungkin ketika melawan senapan keris dihunuskan dari jauh. Maka keris adalah senjata seorang kesatria. Dan ingat, sebilah keris sebetulnya tidak tegak lurus, tapi condong ke kiri atau condong ke depan. Condongnya ini dinamakan dengan condong leleh. Ini filosofinya, hendaknya manusia senantiasa menghormati orang lain. Hendaknya setiap manusia menghargai orang lain.
hendaknya setiap manusia menyembah Tuhannya dengan baik. Karena di dalam bilah keris ada yang namanya gonjo. Tulisannya ganja tapi dibaca gonjo karena memakai A miring, bukan A jejek. Kalau A jejek tetap ganja. Kalau jenengan bilangnya ganja, nanti anak-anak bilangnya wow ngeflag, Bob Marley dan lain sebagainya. Karena anak-anak kita itu sangat peka sekali ketika kita mengatakan sesuatu yang sedikit familiar di telinganya. Gonjo, ya, ini bagian gonjo. Di sini bagian gonjo. Ini melambangkan manusia itu tidak bisa lepas dari Tuhannya untuk melindungi dirinya. Ya. Karena ini sebetulnya gonjo sebetulnya adalah pelindung antara bilah dengan tangan yang megang. Ya. Ketika ditusukkan, maka tangan kita akan terhalang oleh gonjo. Tapi kalau tidak ada gonjonya, otomatis keris akan ada tajamnya di sini, di bagian sor-soran. Ada tajamnya, maka kita akan terluka. Makanya gonjo adalah cerminan bahwa manusia itu masih membutuhkan Tuhan dalam pergerakannya. Dan keris sebenarnya tidak tegak lurus, tapi condong ke depan. Sehingga manusia hendaklah tetap menghormati orang lain, apapun siapapun itu. Dan ujung keris selalu lancip. Inilah yang harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Karena lancip itu adalah, yang lancip sebetulnya adalah pikiran kita, wawasan kita, tinggi menjulang ke atas, tidak menjulang ke bawah. Jadi tetap tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah. Ingat ya, keris itu tidak tajam ke bawah. Karena apa? Ketika keris disarungkan, dan menghadap ke bawah, maka keris tajamnya akan terlindung. Maka kita hendaknya kepada orang yang paling bawah derajatnya dengan kita tidak boleh terlalu tajam, tapi mengayomi atau melindungi. Bayangkan kalau tajamnya ke bawah, sedangkan kita memakai keris di samping, seperti Mas Dalang itu, kerisnya di situ, bokongnya kecocok-cocok, berdarah-darah nanti. Sehingga kita ke bawah harus senantiasa melindungi. Ketika kita ke atas, kita tinggikan cita-cita kita menjulang tinggi seperti tajamnya sebilah keris. Dan ingat, keris itu